Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadiran Allah pada subuh yang mulia ini. Allah masih memberi kita kesehatan dan kesempatan dapat sama-sama hadir di rumah Allah ini melaksanakan solat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majlis ilmu, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi satu bekal berharga untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari nanti insyaallah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kajian kita pada subuh ini, mari kita tadabbur satu kisah di dalam Al-Quran atau sepenggal kisah, yaitulah kisah Ashabul Kahfi yang Allah Subhanahu wa taala sendiri ceritakan dalam surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 dalam Al-Quranul Karim. Subuh ini saya akan sampaikan mulai dari ayat 13 karena kalau kita bahas dari awal cukup panjang ya. Jadi kita bahas dari ayat 13 saja tentang kisah Ashabul Kahfi ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad tentang mereka bil haqq, dengan benar. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya Ashabul Kahfi itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan senantiasa kami tambah hidayah kepada mereka. Baik, sebelum Allah Ta'ala menjelaskan siapa Ashabul Kahfi, bagaimana ciri-ciri mereka, Allah mengatakan pada awal ayat ini, Nahnu naqussu 'alaika, kami kisahkan kepadamu hai Muhammad. Maka melalui ayat ini Allah memberitahu bahwa yang menceritakan kisah Ashabul Kahfi ini kepada Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah-kisah di dalam Al-Quran itu menjadi satu bukti otentik keabsahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi Allah. Ya. Kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran termasuk kisah Ashabul Kahfi itu salah satu bukti kuat bahwa Rasulullah benar sebagai Rasul Allah. Kenapa? Karena Nabi bisa menyampaikan kisah-kisah terdahulu tanpa membaca referensi. Zaman Nabi belum ada referensi seperti kita sekarang. Kalau kita sekarang mau mengakses kisah apapun, kita bisa baca buku, kita bisa pergi ke perpustakaan, bahkan yang paling simpel ada di Google. Ya, mudah kita. Tapi zaman Nabi tidak ada. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabiyul Ummi, seorang nabi yang ummi. Tidak diberi Allah kemampuan untuk membaca dan tidak diberi Allah kemampuan untuk menulis. Maka ketika Nabi bisa menyampaikan kisah umat terdahulu, ini sesuatu yang luar biasa. Maka dalam Quran Allah mengatakan, wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami sampaikan kisah-kisah dalam Quran ini kepada Muhammad Muhammad, walaupun sebelumnya engkau tidak mengetahuinya. Maka kisah Ashabul Kahfi ini Allah Ta'ala yang bercerita. Kenapa Allah Ta'ala perlu menekankan ini?
Karena kisah Ashabul Kahfi ini sebenarnya sudah ada diketahui orang, tapi versinya agak berbeda. Maka kalau kita membaca Asbabun Nuzul, kisah Ashabul Kahfi ini dulu orang-orang musyrik Makkah, mereka ini kan tidak suka dengan Rasulullah. Mereka pergilah ke Madinah untuk menjumpai orang-orang Yahudi. Jadi orang musyrik Makkah sejak dulu itu hormat, respect dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dulu tinggalnya di Madinah. Pergilah mereka ke Madinah menjumpai tokoh-tokoh Yahudi. Setelah mereka berjumpa, mereka pun menceritakanlah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaku sebagai nabi dan rasul Allah. Maka singkat cerita, tokoh-tokoh Yahudi di Madinah dulu menyampaikan kepada orang-orang musyrik Makkah, coba kalian tanyakan 3 pertanyaan kepada Muhammad. Kalau bisa dia jawab 3 pertanyaan ini, benarlah dia sebagai Rasulullah. Tapi kalau dia tak bisa jawab, maka dia bukan sebagai Rasulullah. Apa 3 pertanyaan itu? Yang pertama, tanyakan kepada dia kisah sekelompok pemuda yang pergi melarikan diri ke dalam gua. Maksudnya kisah Ashabul Kahfi. Yang kedua, tanyakan kepada dia tentang kisah seorang raja yang punya kuasa dari timur sampai ke barat bumi. Itulah kisah Raja Zulkarnain yang Allah Ta'ala juga cerita dalam surah Al-Kahfi. Dan yang ketiga, tanyakan kepada dia tentang ruh. Maka 2 dari 3 soalan ini dijawab Allah dalam surah Al-Kahfi. 1 kisah Ashabul Kahfi, yang kedua kisah Raja Zulkarnain. Pertanyaan ketiga Allah jawab pada surah sebelum, yaitu surah Al-Isra. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhan, bukan urusan kamu, dirahasiakan Allah. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا, tidak diberi kepada kamu ilmu melainkan sedikit. Jadi melalui kisah Asbabun Nuzul penurunan surah ini, maka sebenarnya kisah Ashabul Kahfi ini sudah ada diketahui oleh orang-orang Yahudi. Maka Allah tekankan, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami kisahkan kepadamu hai Muhammad tentang Ashabul Kahfi itu bil haqq, dengan sebenar-benarnya. Maka versi terbaik dari kisah Ashabul Kahfi adalah kisah yang ada dalam Al-Quran ini. Maka kita tidak perlu menambah-nambahi kisah Ashabul Kahfi ini. Kalau kita membaca kisah Ashabul Kahfi di luar dari Quran, itu sangat banyak penambahan-penambahan yang Allah sendiri tidak sebut dalam Quran. Misalnya, nama-nama Ashabul Kahfi bakalan muncul. Dalam Quran Allah tidak ada sebut nama Ashabul Kahfi itu. Tapi kalau kita baca nanti di tempat lain, itu bakalan muncul. Dari mana itu sumbernya? Sumbernya Israiliyat namanya. Ya, Israiliyat. Apa itu Israiliyat? Kisah-kisah yang dibawa oleh orang-orang ahlul kitab, kemudian diadopsi banyak masuk ke sebahagian tafsir. Maka muncul di situ. Jadi kita tidak perlu menambah-nambahin kisah tentang Ashabul Kahfi. Baik, kita lanjutkan. Siapa Ashabul Kahfi itu? Allah Ta'ala sebut, innahum fityatun. Mereka ini adalah pemuda-pemuda. Jadi bukan orang tua. Mereka adalah pemuda. Pemuda seperti apa? Amanu bi rabbihim. Pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Ya, pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka atau pemuda yang beriman kepada Allah ini
bisa dikatakan langka. Kenapa? Karena asqalu marahilil iman fi sinnis syabab. Perjalanan keimanan yang paling berat itu di usia muda. Ya. Orang kalau sudah berusia, apalagi sudah menjelang akhir kehidupannya, beriman, taat kepada Allah, itu rasanya memang sudah seharusnya. Karena alam juga sudah membentuknya seperti itu. Ya kan? Tapi kalau di usia muda, seleranya kan masih tinggi. Syahwatnya masih kuat. Keinginan duniawinya masih kencang. Ya. Maka kalau mereka bisa beriman, mantap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa. Makanya dalam Islam, Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi apresiasi yang luar biasa kepada pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah. Maka di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebut 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di padang mahsyar. Padang mahsyar itu digambarkan sebagai tempat yang sangat panas. Tetapi ada golongan tertentu yang mereka tidak merasakan panasnya matahari saat itu. Salah satunya adalah syabun nasha'a fi ibadatillah. Pemuda-pemuda yang tumbuh di masa muda mereka taat kepada Allah Ta'ala. Di usia mudanya tak pernah masuk karaoke. Di usia mudanya tak pernah masuk klub malam. Di usia mudanya tak setetes khamar pun masuk dia tegak. Ya? Di usia mudanya tak pernah dia habiskan main judi. Di usia mudanya tak pernah dia habiskan berzina dan lain sebagainya. Nasha'a fi ibadatillah. Dia tumbuh berkembang di usia muda itu taat tunduk kepada Allah. Maka dia akan mendapatkan zillullah, naungan Allah Ta'ala, yauma la zilla illa zilluh. Yang mana pada hari itu tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka asqalu marahilil iman fi sinnis syabab. Perjalanan keimanan manusia itu paling berat di usia muda. Maka kalau seseorang bisa mencapai itu di usia muda, luar biasa. Ya. Lalu mungkin pertanyaannya bagi kita, bagaimana untuk membentuk pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah? Ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Maka harus ada usaha. Apa usahanya? Tanamkan nilai-nilai keimanan sedini mungkin. Kita tidak akan mungkin bisa membentuk generasi muda kita yang mantap akidahnya, kecuali sebelumnya kita sudah didik mereka dengan nilai-nilai keimanan. Harus. Ya. Kalau di usia mudanya, di usia dininya, didikannya bukan didikan imaniyah, tidak akan mungkin buahnya pemuda yang beriman. Ini dari kecil dikasih nonton terus. Ya besarnya sukanya nonton. Ya kan? Dari kecil bacaannya komik terus. Ya besarnya paling novel paling tinggi. Ya kan? Jadi harus ditanam nilai-nilai keimanan itu sedini mungkin supaya di usia mudanya mantap keimanannya. Ya. Kemudian poin pengajaran juga bagi kita dari sini bahwa Islam itu ternyata memandang orang tidak selalu melihat kepada umurnya. Maka dikatakan la tuqallil min sya'nis sighar. Jangan pandang rendah karena mudanya usia seseorang. Mohon maaf, ada kadang-kadang orang secara usia dia jauh lebih muda, tapi dari sisi maqamnya, kedudukannya di sisi Allah jauh lebih tinggi daripada orang yang jumlah usianya lebih tinggi dari dia. Maka di dalam agama kita yang dilihat itu bukan hanya melihat jumlah usia,
Dihormatin. Orang yang berusia dihormatin dalam Islam. Maka Nabi mengatakan, irhamus saghir wahtarimul kabir. Sayangi yang kecil dan hormati yang lebih berusia. Tapi dalam konteks kedekatan kepada Allah Ta'ala, ternyata usia bukan menjadi penentu. Maka ada orang-orang yang lebih muda dari sisi usia, tapi sungguh maqam mereka begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena iman. Apalah artinya umur 70, 80 kalau tak ada iman? Ya kan? Tak ada artinya. Baik. Innahum fityatun. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wazidnahum huda, dan kami tambah kepada mereka hidayah. Ini yang kedua. Pertama, pemuda yang beriman. Yang kedua, wazidnahum huda. Allah selalu tambah hidayah kepada mereka. Ya. Apa itu hidayah? Hidayah secara umumnya difahami dengan dua. Satu, hidayah bimakna al-ilmu, pengetahuan. Ya. Yang kedua, hidayah bimakna taufik, arti taufik. Ya. Hidayah dengan arti ilmu itu bisa kita beri. Maka kita bisa memberitahu kepada orang, salat itu wajib, puasa itu wajib, zina itu haram, riba itu haram, khamar itu haram. Bisa kita kasih tahu. Itu hidayah dengan arti ilmu. Maka Quran dikatakan kitab hidayah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Atau dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Memberi petunjuk. Petunjuk arti ilmu. Maka orang kalau dia membaca Quran, belajar Quran, dia bakalan tahu ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk, ini jalan syurga, ini jalan neraka. Ya. Kemudian ada hidayah dengan makna taufik. Ini yang tidak bisa kita berikan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi hidayah dengan arti taufik kepada orang yang engkau cintai sekalipun, walakinallaha yahdi man yasha, tapi Allah lah yang bisa memberi hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu taufik? Taufik itu mudahnya begini. Allah Ta'ala restui kita, mudahkan kita untuk melakukan apa yang sudah kita ketahui. Begini, tidak setiap yang kita ketahui itu mudah kita lakukan. Ya. Kalau kita tanya orang, tahu enggak bahwa membaca Quran itu baik? Saya pikir setiap orang Islam bakalan menjawab, dia tahu bahwa membaca Quran baik. Tapi pertanyaan kedua, apakah kemudian setiap orang yang mengetahui ini membaca Quran? Jawabannya beda. Ya. Apakah setiap orang Islam tahu bahwa sholat duha itu baik? Saya pikir 99% itu tahu bahwa sholat duha baik. Ada keutamaannya. Tapi pertanyaannya kemudian, apakah setiap orang yang tahu ini melaksanakan sholat duha? Jawabannya tidak. Maka inilah beda hidayah dengan makna ilmu dan hidayah dengan makna taufik tadi. Ya. Di sini Ashabul Kahfi Allah Ta'ala sebut wazidnahum huda, kami tambah kepada mereka hidayah, artinya taufik. Ketika Allah Ta'ala tambahkan hidayah kepada seseorang, maka otomatis kebaikannya juga pasti bakalan nambah. Kenapa? Karena kita tidak pernah melakukan satu kebaikan, melainkan sebelumnya Allah Ta'ala beri kepada kita hidayah dengan arti taufik. Saat ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Kita tidak mungkin ada di masjid ini, melainkan sebelumnya tadi Allah beri kita taufik. Makanya ringan kaki kita melangkah ke sini, nyaman kita duduk di sini. Seandainya tidak ada taufik sebelumnya Allah Ta'ala beri, tidak bisa kita. Makanya doa yang wajib kita baca itu doa meminta hidayah. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Itu doa meminta hidayah. Mungkin orang bertanya, kenapa masih meminta hidayah? Bukankah kita ini sudah dapat hidayah? Jawabannya benar. Kita ini sudah dapat hidayah. Karena kita menjadi muslim karena sudah dapat hidayah. Seandainya kita belum dapat hidayah, tidak mungkin kita muslim. Tapi hidayah itu melalui ayat ini, ada kalanya ditambah, bahkan ada kalanya berkurang. Bahkan hilang hidayah itu. Maka kita diperintahkan Allah berdoa, ihdinas siratal mustaqim, maka doa itu memberi dua makna. Pertama, kita minta supaya Allah Ta'ala tetapkan hidayah yang sudah sedia ada. Yang kedua, kita minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah tambah lagi hidayah itu. Nah, jangan sampai dicabut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa ulul albab supaya jangan sampai diangkat, dicabut hidayah yang sudah Allah Ta'ala beri. Maka hidayah itu ada kalanya Allah tambah, bahkan ada kalanya hidayah itu yang Allah cabut dari diri seseorang. Ketika hidayah itu dikurangin atau bahkan dicabut, maka secara otomatis ibadahnya, ketaatannya, kebaikannya pasti bakalan berkurang. Sebaliknya ketika Allah Ta'ala tetapkan hidayah itu dan Allah tambah, maka sudah pasti kebaikannya, ibadahnya, ketaatannya bakalan nambah. Nah, maka Ashabul Kahfi di sini Allah Ta'ala gambarkan mereka pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah tambahkan hidayah itu kepada mereka. Jadi susunan ini memberi mafhum kepada kita bahwa wasilah supaya bisa ditambah hidayah itu oleh Allah kepada kita, wasilahnya harus kita luruskan keimanan kita dulu. Harus benar dulu imannya. Kalau belum benar imannya, tambahan hidayah ini nggak dapat. Maka para ulama mengatakan begini, idza sadaqa imanuk, apabila imanmu sudah benar, ya, zadakallahu huda, maka Allah bakalan tambahkan hidayah kepadamu. Ketika iman seseorang itu sudah benar, bagaimana kita memastikan iman seseorang benar? Dia mengimani dengan benar. Siapa yang dia imani? Rukun iman yang 6. Imannya kepada Allah benar, imannya kepada malaikat benar, imannya kepada kitab-kitab benar, imannya kepada rasul-rasul benar, ya. Imannya akan hari kiamat benar, imannya tentang takdir Allah Ta'ala benar. Harus benar dulu ini semua. Kalau masih sebahagian-sebahagian, belum. Maksud sebahagian bagaimana? Dalam konteks ibadah imannya benar. Tapi dalam konteks bekerja mencari rezekinya imannya tidak benar. Ibadah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu meminta tolong. Benar. Itu dalam ibadahnya. Tapi dalam praktek kerjanya bersandarnya bukan kepada Allah, kepada selain Allah. Ya. Lebih membesarkan makhluk daripada Allah. Ini udah enggak benar. Maka supaya kita bisa mencapai zidnahum huda, tambahan hidayah itu dari Allah Ta'ala, harus benar dulu imannya. Maka idza sadaqa imanuk zadakallahu huda. Apabila imanmu sudah benar, sudah lurus, sudah betul, maka Allah tambahkan hidayah.
Oleh karena itu, wajib kita belajar ilmu tauhid. Ilmu tauhid inilah yang mengajar kita supaya lurus imannya. Nah, maka orang zaman dulu di kampung-kampung mereka belajar sifat 20. Ya, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, iradat, qudrat. Coba deh tanya sekarang kepada generasi muda kita. Ya, yang anak-anak remaja, bahkan pemuda-pemuda. Coba sebutin sifat 20. Saya pikir banyak yang tidak tahu sifat 20. Ya, banyak. Nggak tahu mereka apa itu sifat 20. Nggak ngerti dia. Orang zaman dulu tahu semua, hafal dia sifat 20. Kenapa? Belajar. Karena kita harus belajar baru lurus imannya. Ketika imannya lurus, baru Allah kasih bonus. Salah satu bonusnya wazidnahum huda. Allah tambahkan hidayah itu. Ketika bergabung antara iman yang lurus dan tambahan hidayah, maka performanya luar biasa. Mantap. Maka mari kita lihat ayat berikutnya. Bagaimana keadaan Ashabul Kahfi setelah kombinasi iman dan tambahan hidayah dari Allah. Apa yang terjadi bagi mereka? Kata Allah Ta'ala pada ayat 14. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أي وَقَوَّيْنَا قُلُوبَهُمْ. Kami kuatkan hati mereka. Kami teguhkan hati mereka. Jadi buah dari iman yang mantap dan tambahan hidayah dari Allah, warabatna ala qulubihim, kami kuatkan hati mereka, kami teguhkan hati mereka. Teguhkan dalam hal apa? Dalam hal iman. Imannya jadi teguh, tertancap benar-benar di dalam hatinya, tidak goyang. Maka gempuran apapun datang dari luar, nggak goyang. Sehebat apapun godaan, tekanan, intimidasi terhadap iman mereka, nggak goyang. Ya, ibarat tiang sudah ditanam dalam, tertancap kuat, mau sekencang apapun angin, nggak goyang dia. Tapi kalau kita buat hanya nempel di atas tanah, angin dikit udah roboh dia. Iman kita kalau tidak tertancap, tidak dikuatkan oleh Allah, tidak tertanam dalam di hati kita, baru sedikit godaannya rapuh. Rapuh. Maka imannya jadi iman kerupuk. Ditekan dikit remuk, kena angin sedikit masuk angin. Ya, di luar lantang menyuarakan, kononnya menyuarakan kebenaran. Dikasih yang warna biru aja berubah haluan. Baru dikasih yang warna biru aja berubah haluan. 50.000 plus 1 bungkus nasi berubah haluan. Sebelumnya tidak. Sekarang berubah jadi iya. Kenapa? Tidak mendapat warabatna ala qulubihim. Orang kalau sudah mendapat warabatna ala qulubihim, diteguhkan Allah hatinya, dikuatkan hatinya dengan iman, apapun yang datang, eksternal, internal, tidak akan goyang. Luar dalam pun menggempur, insya Allah tidak bakalan goyang. Inilah gambaran Ashabul Kahfi itu. Teguh dengan iman mereka. Maka saat nanti diintimidasi pun mereka sedikit pun tidak goyang imannya. Inilah senjata kita pada akhir zaman ini supaya selamat dari fitnatuddin, supaya selamat dari fitnah agama. Kisah Ashabul Kahfi
Ini mengajarkan kepada kita bagaimana supaya selamat dari fitnah agama. Fitnah agama ini semakin lama semakin dahsyat. Maka kalau Bapak Ibu ada membaca keutamaan surah Al-Kahfi, salah satu keutamaan surah Al-Kahfi kata Rasulullah, man hafidha, siapa yang menghafal surah Al-Kahfi, usima minad dajjal, dia akan dijaga dari fitnah dajjal. Seandainya dajjal pun keluar, kalau orang hafal surah Al-Kahfi, tahu maknanya, datang pun dajjal, tidak akan rusak dia. Tidak akan rusak. Ya. Maka kalau dajjal aja datang tidak rusak, dia apalagi fitnah yang tidak sekelas dajjal. Fitnah dajjal itu fitnah yang paling dahsyat. Salah satu fitnah yang paling dahsyat di dunia ini. Maka sampai-sampai Rasulullah SAW memerintahkan, menganjurkan supaya kita meminta perlindungan kepada Allah secara khusus dari fitnah dajjal. Karena Nabi mengatakan, apabila kamu selesai dari tasyahud, jangan tinggalkan meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baru salam. Nah, jangan tinggalkan 4 hal ini. Salah satunya wa min syarri fitnatil masihid dajjal, meminta perlindungan kepada Allah dari buruknya fitnah dajjal. Dahsyat luar biasa. Tapi kalau orang ada ashabul kahfi, ada surah Al-Kahfi pada diri dia, insyaallah bakalan selamat. Kenapa? Karena dia sudah menjadi seperti ashabul kahfi ini. Orang kalau sudah mendapatkan sebagaimana yang didapatkan ashabul kahfi ini, apapun datang untuk merusak imannya tidak akan terganggu insyaallah. Wa rabatna ala qulubihim. Kami kuatkan hati mereka kata Allah. Dikuatkan iman di situ. Ya. Mari kita lihat bagaimana bukti kuatnya iman ashabul kahfi ini yang telah dikuatkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut, إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Teguhnya iman dalam hati mereka itu terbukti ketika raja yang berkuasa di negeri mereka itu memaksa mereka untuk menyembah selain Allah. Jadi ashabul kahfi ini hidup di suatu negeri yang kufur kepada Allah. Mereka ini super minority. Kenapa super minority? Allah Ta'ala sebut nanti dalam surah Al-Kahfi ini bahwa jumlah ashabul kahfi itu hanya 7 orang saja. Bayangin, hidup di suatu negeri hanya 7 orang yang beriman. Itu berapa persennya kira-kira? Ya, susah kita mempersenkannya. Mungkin 0,0,0 sekian baru. Super minority mereka. Suatu hari, raja yang berkuasa di situ memaksa mereka untuk menyembah selain Allah Ta'ala. Untuk menyembah berhala-berhala. Apakah sikap mereka? Apakah mereka manut? Ya udahlah, kita ini tidak berdaya, ikut aja deh. Apakah itu sikap mereka? Tidak. Allah Ta'ala sebut, qamu, ketika mereka dipaksa untuk menyembah selain Allah, mereka malah bangkit berdiri, menyatakan sikap mereka dengan tegas dan jelas. Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami adalah Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Lan nad'wa min dunihi ilaha. Kami tidak akan menyembah Tuhan selainnya. Laqad qulna idzan syatata. Dan kalau itu kami lakukan, sungguh kami telah mengatakan sesuatu yang jauh dari kebenaran. Kenapa mereka berani? Kenapa mereka tidak gentar? Kenapa begitu lantang suara mereka menyampaikan akidah mereka? Jawabannya, warabatna ala qulubihim, karena hatinya sudah dikuatkan Allah Ta'ala dengan keimanan. Kalau hatinya tidak kuat, diajak sedikit aja pun dah rusak imannya. Macam-macam alasannya, segan, kawan. Masa gara-gara segan sama kawan dibuat dosa? Ya?
Baru digoda sedikit dengan amplop, error dia langsung. Ya, kenapa tidak warabatna ala qulubihim? Ya. Imannya hanya iman formalitas. Kalau sudah mendapat warabatna ala qulubihim, apapun godaannya enggak mempan. Enggak mempan. Mau ditekan, diintimidasi, ditakut-takutin, diancam, apapun bentuknya, insya Allah aman imannya. Kalau imannya seperti ini, godaan apapun yang terjadi, perubahan apapun yang terjadi di dunia ini, insya Allah bakalan aman. Bakalan aman. Ini baru datang game online, rusak semua anak-anak kita. Bukan cuma anak-anak, bapaknya anak-anak pun rusak. Main game online aja kerjanya. Baru game online tuh. Belum lagi datang yang lain-lain. Rusak semua. Kenapa? Tidak mendapat warabatna ala qulubihim. Jadi jalan untuk mendapatkan warabatna ala qulubihim ini setidaknya 3. Ya. Yang pertama, mantapkan iman. Supaya mantap iman ini belajar. Belajar tauhid. Jangan tidak belajar. Belajar khusus. Panggil guru kita, ustadz-ustadz kita, atau ustazah yang pinter, yang tahu tentang ilmu tauhid. Ajarkan. Ya. Baik. Yang kedua, selalu berusaha untuk mendapat hidayah yang lebih dari Allah. Bagaimana caranya? Pertama tadi mantapkan iman, insya Allah Allah akan kasih bonus. Atau berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah tambah hidayah. Ya. Yang ketiga, supaya mendapatkan warabatna ala qulubihim, pada ayat sebelum ini Allah sudah sebut, berdoalah kepada Allah. Berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala tancapkan dalam kuat iman itu dalam hati kita. Karena hati kita ini tidak dalam genggaman kuasa kita. Hati itu bukan dalam genggaman kuasa kita. Allah yang berkuasa. Maka dalam hadis dikatakan, hati manusia ini baina asabi'ir rahman, di antara jari jemari Allah. Bukan berarti ada jari-jari Allah, tapi sebagai bahasa analogi, Allah lah yang menggerakkan, Allah lah yang membolak-balikkannya. Maka salah satu doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Atau dalam bahasa yang lain, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan Rabb yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkan hatiku, ala ta'atik, untuk senantiasa taat kepadamu. Minta kepada Allah supaya Allah teguhkan, kuatkan keimanan itu dalam hati kita. Karena yang bisa menguatkan itu hanya Allah. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam, ketika gempuran godaan itu datang kepada Nabi Yusuf dari Zulaikha dan dari wanita-wanita Mesir saat itu, Nabi Yusuf bermunajat kepada Allah. Nabi loh ini. Apa kata Nabi Yusuf? Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Rabbi, wahai Tuhanku, as-sijnu ahabbu ilayya, aku lebih suka di penjara daripada harus melakukan perbuatan zina itu. Lalu beliau mengatakan, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihin. Kalau engkau ya Allah tidak palingkan aku dari tipu daya godaan mereka, bisa jadi aku melakukan itu. Ini Nabi loh yang mengucapkan ini. Kita ini lemah kalau tidak dikuatkan Allah. Kita ini mudah tergoda kalau tidak dijaga Allah. Maka salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah supaya teguh iman ini, banyakkan berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah bukan hanya meminta supaya badan kita yang sakit disehatkan, supaya usaha kita yang tak lancar dilancarkan. Bukan itu saja. Ada sebagian orang kalau berdoa orientasinya itu aja.
anaknya supaya sukses, dia supaya makin berjaya, itu aja lingkaran doa dia. Dia lupa bahawa salah satu doa yang paling penting kita panjatkan kepada Allah itu adalah minta kepada Allah supaya Allah jaga kita, pelihara kita, kuatkan iman kita, jangan sampai jatuh ke dalam lubang kemaksiatan itu. Karena kita ini tidak kuat, melainkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kita teruskan. Ada beberapa minit lagi. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi aliha laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Ini ucapan sesama Ashabul Kahfi. Haula'i qaumuna, mereka kaum kita ini. Ittakhadhu min dunihi aliha, mereka menyembah selain dari Allah. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin, seandainya mereka mendatangkan hujjah yang jelas. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, siapakah orang yang paling zalim dari orang yang membuat dusta terhadap Allah. Ini ucapan sesama Ashabul Kahfi. Mereka, setelah mereka menyatakan sikap mereka, lalu mereka mengatakan bahawa kaum mereka, penduduk negeri tersebut, menyembah selain Allah Ta'ala. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin, alangkah baiknya kalau mereka mendatangkan sultanin bayyin. Sultanin bayyin di sini artinya hujjah yang kuat, ya. Maka dalam beragama kita tidak boleh mengikut mazhab selera atau mazhab menurut saya. Apa itu maksudnya? Oh, saya rasa ini bagus, saya rasa ini mantap, saya rasa ini tidak salah. Oh, tidak bisa begitu. Dalam beragama, apalagi dalam urusan akidah, harus ada sultanin bayyin. Sultanin bayyin di sini bukan sultan artinya, tapi hujjah yang kuat. Allah membahasakan hujjah itu sebagai sultan karena punya kuasa, punya otoritas. Siapa yang berotoritas? Sultan. Hujjah dalam agama itu kedudukannya seperti sultan, berotoritas. Maka yang menentukan benar atau tidak dalam agama kita ini hujjah, bukan selera, bukan keinginan. Kalau hujjahnya tidak ada, tidak bisa. Ya. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Maka kalau orang mengada-ngada sesuatu dalam agama, terutama dalam hal akidah, maka dosanya sangat besar. Maka tidak ada kezaliman yang paling besar selain membuat dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berdusta secara umum itu haram, tidak boleh. Tapi dusta yang paling besar adalah dusta terhadap Allah. Bagaimana dusta terhadap Allah Ta'ala ini? Dia mensifatkan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, satu ayat lagi, ayat 16, ya. Kita berhenti mungkin 6:15 ya, lebih kurang, ya. Baik, ayat 16 Allah Ta'ala berfirman, wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain dari Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebahagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu, ya. Ini sambungan kisah Ashabul Kahfi setelah mereka menyatakan sikap terhadap raja yang berkuasa di situ dan menzahirkan ketauhidan mereka kepada Allah serta prinsip agama mereka. Maka mereka mengatakan, ada salah seorang dari kalangan mereka mengatakan, wa idhi'tazaltumuhum, ya, dan apabila kamu meninggalkan mereka, uzlah, ya, wa ma ya'buduna illallah, dan meninggalkan sembahan-sembahan mereka selain dari Allah, fa'wu ilal kahfi, pergilah kamu ke gua. Nah, maka pengajaran dari sini bagi kita bahwa untuk menghindari fitnah agama itu
Tidak cukup kita sekedar mengucapkan na'udzubillah, na'udzubillah, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Tidak cukup sekedar itu. Kita harus juga uzlah. Tinggalkan tempat itu. Kalau kita berada di dalam satu komunitas yang tidak baik, ya, lalu kita ingin menyelamatkan agama kita, tidak cukup kita sekedar mengucapkan na'udzubillah, ini tidak baik, ini tidak boleh. Tapi kita tetap di dalam lingkaran itu, tidak cukup. Bisa jadi sekali dua kali kita menolak, tapi kali ketiga kita tergoda. Maka langkah seterusnya yang terbaik untuk kita lakukan, tinggalkan itu. Maka Ashabul Kahfi, mereka memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Tidak tetap berada di negeri tersebut. Ya, walaupun sebetulnya ada pilihan, ya, ada pilihan dalam arti begini. Kalau kita masih bisa berdakwah tinggal di tempat, misalnya kita tinggal di tempat yang tidak begitu baik, tapi kita masih bisa berdakwah kepada mereka, so itu bagus, ya. Tapi seandainya kalau kita di situ malah kita yang rusak, bahasa simpelnya begini, kalau kita tidak bisa menghijrahkan mereka, kita yang harus hijrah dari mereka, ya. Kalau kita tidak bisa menghijrahkan mereka, kita yang harus hijrah, kita yang harus meninggalkan. Dan ini yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi. Maka kalau kita ingin selamat agama kita dari berbagai fitnah yang ada ini, kita harus berani mengambil sikap, meninggalkan mungkin sebahagian orang, menjauhi sebahagian tempat, menjauhi sebahagian komunitas. Karena kalau kita masih tetap dalam lingkaran mereka, masih rapuh, ya, masih belum kuat. Maka kita harus melakukan itu. Itulah yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi. Fa'wu ilal kahfi, pergilah ke gua. Saat itu pilihan mereka adalah gua. Kalau disebut al-kahfi, ini gua yang lapang, ya. Kalau ghar itu guanya sempit, al-kahfi guanya lapang, maka mereka bisa masuk ke dalam tiduran di situ. Yanshur lakum rabbukum mir rahmatih, niscaya Tuhanmu akan melimpahkan rahmatnya kepadamu. Orang kalau meninggalkan sesuatu yang diharamkan Allah, meninggalkan sesuatu yang buruk, maka dia akan mendapat curahan rahmat dari Allah Ta'ala. Maka dikatakan mufaraqatul abdani an amakinil maksiyah, ya, menjauhkan badan kita dari tempat-tempat maksiat, rahatul lil qulub, itu mendatangkan kedamaian, ketenangan kepada hati, ya. Dalam hadis dikatakan man taraka syai'an lillah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, dia tinggalkan tempat itu karena untuk agama Allah, dia tinggalkan orang itu karena ingin menjaga agama Allah, maka Allah ganti kepadanya sesuatu yang lebih baik. Yanshur lakum rabbukum mir rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, dan Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan mereka. Maka meninggalkan sesuatu tempat yang buruk itu harus menjadi pilihan bagi kita kalau memang kita ingin menyelamatkan agama kita, ya. Maka kalau kita melihat kisah para nabi juga begitu. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika beliau berdakwah di negeri Babilonia di Irak, berdakwah di sana, tapi tidak mempan sama sekali. Apa langkah yang dilakukan Nabi Ibrahim? Hijrah. Maka Nabi Ibrahim hijrah ke Palestina, bahkan sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun berdakwah di Makkah. Bagaimana ingin menanamkan akidah ini kepada mereka, tapi tidak mempan. Apa langkah seterusnya yang Allah perintahkan? Hijrah, tinggalkan tempat itu. Maka salah satu langkah yang paling tepat untuk kita bagi menyelamatkan agama kita, iman kita, ya, memilih tempat yang bagus. Pindah dari tempat yang tak bagus ke tempat yang bagus. Maka kita sekarang tinggal di negeri Melayu yang menjunjung tinggi agama Islam, itu satu rahmat yang sangat besar dari Allah, yang banyak kita tidak sadar, ya. Kita mengadakan pengajian, salat, azan, apapun, alhamdulillah tidak ada yang mengganggu. Ini satu nikmat yang sangat besar yang banyak kita lupa. Di sebahagian negeri, boro-boro mau ceramah begini, azan aja tak boleh, ya kan? Membangun masjid saja tak boleh. Yang sudah dibangun pun dihancurkan sama mereka.
Kita alhamdulillah selagi masih ada uang, bangunlah sebanyak-banyaknya. InsyaAllah izinnya masih dikasih. Ya. Mau buat toa sekencang apapun insyaAllah masih aman. Maka ini satu nikmat yang luar biasa yang Allah Ta'ala beri kepada kita, yang harus kita syukuri. Jangan sampai sudah aman, nyaman kita ibadah, masih malas juga ibadah. Ada mereka-mereka, sholatnya aja sembunyi-sembunyi. Ya. Baik, mungkin itu saja kuliah kita pada subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang baik dari Allah Ta'ala, segala yang kurang dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.